Oke, jadi sejauh ini apakah kalian udah bisa mendalami setiap kita udah pelajar fees nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Apa aja itu fees-nya, Sally? Passover, unleavened bread, sama first fruit. Oke, mantap. Passover, unleavened bread, first fruit. Oke, ini kan? Oke, apa yang Aca tahu tentang Passover? Passover itu kematian Tuhan Yesus, Nice. Oke. Jadi Aca dengan Aca buat feast Passover, Aca ingat kalau Passover, unleavened bread, first fruits ini type atau anti-type? Type. Aca gimana? Kalau aja jawabnya type, Nice. Oke, Anti Sasha setuju type? Iya, setuju. Mantap. Aca, Anti Sasha setuju. Artinya yang ini di sini anti-type kan? Iya. Iya, betul. Oke. Artinya di sini apakah kalau misalnya kita bikin itu artinya kita mau benefit dari anti-type-nya kan? Betul nggak? Iya. Karena nggak ada gunanya kan domba. Apakah darah domba menyelamatkan nggak? Enggak. Itu dia. Jadi kita dengan melakukan type, kita mau benefit dari anti-type-nya. Ya kan? Dan kita mau benefit dari kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus ngapain sih? Masih ingat nggak ngapain kematian Tuhan Yesus? Kematian Tuhan Yesus tidak corruption, Nice. Salah konteks, Sami. Kematian Tuhan Yesus tuh bikin apa sih? Apa benefit kematian Tuhan Yesus sama kita? Kita bisa bangkit sih kalau Tuhan Yesus bisa Bukan, bangkit. bukan. Kematian Tuhan Yesus itu, Nice. Apa? Kematian Yesus tuh apa sih benefitnya buat kita? Benefit untuk kita menebus dengan hal yang tidak corruption. Bukan. Supaya kita nggak mati, Kak. Dan kematian Tuhan Yesus tuh ngapain? Ngapain kita? Apa untungnya buat kita? Kok Manda udah mendekati jawabannya apa? Kira-kira? Supaya kita nggak mati, jadi apa? Saya Supaya dibangkit. kita bisa dapat eternal life, Kak. Bukan. Kematian Yesus tuh ngapain? Apa benefitnya buat saya? Supaya saya bisa kita dibangkitkan. Jelas deh. kami ini masih Passover. Benefit untuk kita, Nice. Saya tidak mati. Apa benefitnya buat kita? Kalau misalnya tadi kan Kak Semanda kan udah jawab kan supaya kita tidak mati. Terus kita harus bikin apa? Bagian kita, benefit untuk kita apa? Eat and drink. Eat and drink sih. Bukan. Masih inget nggak? Domba itu take away the sin of the world. Iya, betul. Ya kan? Jadi dia ambil dosa dunia. Artinya kita harus apa? Harus kasih dosa kita. Harus give, betul? Ini kan John berapa? Itu John 1:29. Betul. Oh, iya, 1:29. Iya. Kematian Tuhan Yesus. Nah,
unleavened bread itu menunjukkan apa? Bukan. Sebelum itu, awalnya apa? Kalau unleavened bread itu apa? Bread itu lambang apa sih? Firman Tuhan sih. Bukan. Yang Oh, dasar ini sekali. dari Tuhan Lambangnya Yesus. flash Tuhan Yesus, Kak. Apa? Flash Tuhan Yesus sih. Betul, flesh atau tubuh Tuhan Yesus. Betul? Iya. Flesh Tuhan Yesus gimana? Kenapa? Gimana? Flesh Tuhan Yesus gimana keadaannya? No corruption sih, no corruption. Betul, no corruption. Dan kalau ada flesh ada apanya juga dong? Blood. Nah, mantap. Blood-nya ngapain kita? Tebus kita dari dosa. Redeem. Betul? Dan kita di-redeem bukan dengan apa, Ting? Corruption. Nah, dengan hal yang korup kan? Enggak. Ya, itu dia. Jadi unleavened bread ini adalah flesh, blood, yang nggak ada corruption dan untuk redeem kita. Tapi apakah flesh and blood ada apa yo? Flash and blood. Flesh and blood? Ada profit. Ah, ada profitnya nggak? Tidak. Enggak ada. Tidak ada kan? Yang profit apa? Yang profit firman Tuhan, word of God. Word. Word, apa lagi? Spirit. Spirit sama apa? Life. Nah, jadi apakah flesh and blood kata lainnya flesh apa? Word of God. Bukan? Meat. Meat. Oh, Blood apa? drink. Drink. Artinya apakah meat and drink ini adalah nggak ada profitnya kalau profitnya nggak kita makan, yaitu word firman Tuhan. Betul nggak sih, ingat? Iya. Dan Iya, kalau Kak. flesh and blood ini, di dalam blood ada apa? Dalam blood ada word, spirit, and life. Bukan. Ayo, di dalam darah ada apa? Masih ingat nggak Leviticus 17 ayat 11? Di dalam blood ada life. Ada life. Nah, Iya. jadi Betul. apakah ini connect sama kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna? Betul nggak? Iya. Boleh? Yang nggak ada Iya. corruption-nya. Jadi kalau makan unleavened bread, meat and drink, apakah yang harus salah satu yang harus kita percaya apa? Kita bisa apa? Kita bisa nggak berdosa, C. Atau hidup Sempurna. hidup Sempurna. sempurna, oke? Sempurna ya. Itu Sempurna. dia. Jadi ini banyak loh. Ini bisa kita artiin. Ini kan kemarin layer demi layer kan, yang unleavened bread itu, ingat kan? Iya. Dan kita belajar life-nya eternal life, betul? Bisa eternal life. Kalau kita makan nanti dibangkitkan kan? Iya. Mungkin di probation makan meat and drink sebagai dia punya simbol dan dia punya anti-type-nya adalah kita harus makan firman Tuhan. Dan life-nya ini adalah perfect life-nya Tuhan Yesus juga bisa. Yang harus kita ungkapkan. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Ini ulang aja sih. Bisa? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, itu adalah unleavened bread. Lalu first fruit. Apa itu first fruit? Apanya Tuhan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus. Betul. Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini kebangkitan Tuhan Yesus adalah apa?
adalah apa? Manda. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah apa? Adalah alasan. Alasan apa? Alasan kenapa semua orang bisa bangkit termasuk Moses. Kenapa semua orang? Semua orangnya Bisa bangkit. Siapa semua orangnya? Semua orang. Semua orang yang apa? Oh, Semua orang yang makan dan minum. Betul, yang meet and drink kan? oh iya, mungkin. Iya. Ya kan? Kalau dia meet and drink artinya dia percaya kan sama word spirit life-nya kan? Jadi kalau kita Iya, lakukan yang simbol artinya itu tanda kita percaya yang anti-type, betul nggak? Iya. Iya, asli. Jadi dengan saya meet and drink, saya percaya firman Tuhan, ya kan? Nggak ada gunanya Iya. kalau saya meet and drink, tapi saya nggak percaya firman Tuhan, nggak ada gunanya. Jadi artinya kebangkitan Tuhan Yesus first fruit itu kita ketika melakukan itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus punya kebangkitan adalah alasan kenapa saya yang bikin meet and drink dan percaya dan makan firman Tuhan, percaya bisa sempurna. Kalau mengalami kematian, kita dibangkitkan ya. betul. Kematian apa Kak? Ini Kak, ditambahin Kak, satu kata. Kematian apa? Depannya P. Kematian probation. Betul Kak Sasha. Jadi kalau saya mengalami kematian probation akan dibangkitkan. Bangkit. Itu dia. Dan karena Tuhan Yesus yang jadi first fruit-nya, bisa saja saya menjadi apa? Menjadi 144.000 yang juga. Ini tanpa apa? Tanpa mengalami kematian. Betul. Tanpa kematian. Jadi apakah Tuhan Yesus sebagai first fruit tanda bahwa kalau saya setia dan saya mengalami kematian probation nanti dibangkitkan atau enggak? Itu adalah tanda bahwa nanti ada 144.000 yang without fault, betul? Apakah masih ingat kan dombanya tambah without blemish enggak? Dombanya. Iya. Ini kan no corruption ini kan kata lainnya without blemish kan? Iya. Nah, ini dia. Dan 144 apa? Without apa? Fault atau blemish. Betul. Without fault, without blemish. Ini dia. Inilah type feast kenapa kita bikin. Apakah kalau maknanya sedalam ini dan benefit buat kita banget dan memperingati supaya kita ingat terus yang spiritual atau anti-type-nya, apakah rugi kalau nggak dibikin? Iya. Nah, betul nggak Kak Sasha Manda? Bisa lihat itu nggak? Bisa. Iya, betul. Oke. Jadi apakah Aca Sami setan mau jangan nggak usah buat feast supaya kita nggak ingat semua ini? Betul, Nica. Nona bisa dapat itu putus-putus ya? Putus-putus. Ya, ya Sally silakan. Dan juga Cek, Tuhan Yesus kasihnya kita ini semua dimakan. Gimana kita nggak akan lupa kalau kita makan. Betul, betul, betul Sally. Ya, kalau makan tuh artinya menjadi satu dengan kita kan makanannya kan? Iya. Itu dia. Ya, jadi firman Tuhan itu juga sebagaimana makanan itu menjadi satu dengan kita, menjadi bagian tubuh kita, begitu juga firman Tuhan harus menjadi satu dan menjadi bagian hidup kita. Betul nggak? Iya, Cek. Oke? Boleh, boleh? Boleh, Kak. Boleh ya. Oke, puji Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke feast keempat. Feast of apa? Week. Boleh, boleh? Ya, Kak. Feast of Weeks. Weeks pakai S ya. Oke. Nah,
Jadi ini kita lihat vis 1, 2, 3 ini ada connect semua kan? Vis 1 ini kan? Iya, Cek. 1. Vis 2 di dalam kubur 3 hari, betul? Dan vis ketiga Yesus apa? Bangkit, Cek. Oke. Oke, berarti kalau mau tahu vis keempat ada koneksinya dong dengan 1, 2, 3 paling enggak, betul enggak? Iya. Oke, mantap. Oke, mari kita baca ya. Jadi yang terakhir kali kita masih ingat kan? Bukan terakhir kali juga sih, yang Matius 28 ayat 1 itu, Yesus bangkit. Yang waktu Maria ke kubur, tapi udah nggak ada, betul nggak? Oh iya. Nah, sudah nggak ada, ya kan? Nah, lalu kita tahu, mari kita lihat ya, mari kita lihat. Kita buka ayat, di mana itu ayatnya? X kalau nggak salah. Nah, ini ya. Oke, tolong baca Manda. Oke, Kak. Boleh. Bentar. Ini, oke. Mau bahasa Inggris, Kak, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oke. Kita lihat di sini. Dibilang ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai, ya. Penderitaannya selesai, ini ngomong apa? Penderitaannya selesai ngomong apa ini? Tentang apa? Ayo. Sudah tahu orangnya itu tentang apa? Dia 3 hari dikubur, Kak. Apa kalau mati apakah menderita? Penderitaannya selesai. Tentang apa? Kayu salib. Tuhan Yesus. Penderitaannya selesai, ya kan? Oh, penderitaan. Sorry. Ini bukan selesai ya. Selesai itu maksudnya ini penderitaannya itu kayu salib kan? Betul nggak? Setuju nggak? Iya, Cek. Ya kan? Jadi penderitaannya kayu salib. Betul? Jam berapa penderitaannya selesai? 3. Jam 3? Oh, Setuju jam 3? Dalam jam 9. Betul, mantap. Jadi ini kayu salib. Jadi selesainya jam berapa? Jam ke Jam 9. jam ke-9 atau jam 3? 3. Nah, ini dia. Ya. Jadi setelah penderitaannya selesai dan kita tahu dia mati kan, artinya penderitaannya selesai kan dia mati, betul nggak? Lalu kita tahu 3 hari ya kan? Lalu ia menunjukkan dirinya. Bahasa Inggrisnya apa ini? Coba baca. Bahasa Inggrisnya yang kena. Showed himself alive. Jadi kalau alive artinya apa? Hidup. Hidup, Kak. Ini bangkit kan? Betul nggak? Kebangkitan kan? Jadi ini sama kayak ini sama dengan kayak vis 1, 2, 3 sama kan? Lalu dia berapa lama dia di bumi, alive di bumi setelah bangkit? 40 hari. 40 hari. Boleh? Bisa? Iya. Oke, mantap. Oke.
Setelah itu, mari kita lanjut lagi. C, Sally mau coba ulang, C. Boleh, Ini- Sally, silakan. Oke, C. Di Acts 1 ayat 3 dibilang Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Nah, penderitaannya jam ke-9, yaitu jam 3. Tuhan Yesus di situ mati selama 3 hari, terus dibilang Tuhan Yesus menunjukkan dirinya hidup. Dan hidup selama 40 hari. Gitu ya, Cik. 40 harinya di mana? Di dunia, Cik. Di bumi ya. Di Oke. bumi, iya. Ya, oke, bisa ya? Oke, Iya, bisa. mari kita lanjut lagi. Ya. Oke. Nah, kita mari kita baca ayat 4-nya, oke? Ayat 4. Acts 1 ayat 4. Kak Sasha available baca atau gimana, Kak? Bisa? Ya, bisa guys. Oke, thank Ini you, Kak. baru sampai. Oh iya. Ini kegedean. Silakan, Kak. Ini ayat lanjutan ayat 3 kan? Ya. Oke. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Oke. Jadi setelah kebangkitan Yesus 40 hari ya kan? Di dalam istilahnya ini dalam 40 harinya ya. Di dalam 40 harinya dibilang murid-murid Yesus bilang di dalam 40 hari. Jadi kalau Yesus ngomong ini kira-kira di dalam 40 hari atau di luar 40 hari? Di dalam 4 hari. 40 hari. Di dalam 40 hari. Jadi ini ngomongnya apa? Ini yang Yesus bicara warna merah ini di dalam 40 hari ya kan? Iya. Jadi Yesus bilang, ya yang Yesus bilang adalah jangan tinggalkan apa? Jangan Yerusalem. Dan waktu jangan tinggalkan Yerusalem, mereka harus ngapain? assembly. Bukan, jadi ini Yesus lagi assembly sama murid-murid ceritanya. Wait ya. Wait, menunggu apa? Menunggu Promise promise of the Father. dari Bapa. Promise-nya Bapa, boleh? Oh, Ci, jadi gimana, Ci? Ini sih belum terlalu ngerti, Ci. Jadi Yesus kan udah bangkit nih, ya kan di sini kan? Iya. Yesus bangkit di sini misalnya, lalu kan dia di 40 hari di bumi. Nah, di dalam 40 harinya kita nggak tahu di tengah, di dalam, di mana. Pokoknya waktu suatu saat dia lagi assembly sama murid-murid, ya kan? Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tunggu di Yerusalem sampai kamu bisa terima janjinya Bapa. Gimana? Oh, iya, ngerti. Berarti ya, Sally? Iya, bisa. Mungkin, Ci. Mantap. Lalu, oke, coba mari kita lihat. Acts 1 ayat 8. Acts 1 ayat 8. Oke, Sally tolong baca. Okay, Ci. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Oke. Jadi, kita lihat di sini ya. Bahwa janji Bapaknya apa? Akan terima apa? Holy Ghost.
Roh Kudus. Terima apa? Terima apa? Power. Power. Oh, power. Dan powernya ini adalah Holy Ghost. Oke. Dan baru akan jadi saksi kan? Iya. Di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini terima power dan ini untuk jadi witness. Boleh? Bisa bilang pengabar gitu nggak ya, Ce? Boleh mengabarkan. Kalau pengabar Injil bukan cuma ngomong aja kan, tapi sudah bisa menjadi kesaksian hidup yang dikabarkan. Betul nggak? Iya, Ce. Nah, itu dia. Oke, lanjut ya. Mari kita lihat Acts 1 ayat 9. Aca baca. Ayat 9. Minca bahasa Inggris apa Indonesia, Minca? Indonesia aja. Oke, Minca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, ini Yesus gimana ini? Ada naik ke surga, Minca. Nah, artinya ini kalau Yesus totalnya 40 hari di bumi, Acts 1 ayat 9 ini di mana? Di A, di B, atau di C, di mana? Di C. Di C. Setuju nggak semua? Setuju, Minca. Jadi di sini setelah 40 hari Yesus kemana? Naik ke surga, Minca. Naik ke surga, betul? Iya, Kak. Nah, sampai sini sudah jelas? Sudah, Kak. Nah, sekarang waktu naik ke surga, murid-murid harus ngapain di sini waktu Yesus sudah naik surga? Assembly. Sami, tolong konteks. Minca. Tadi disuruh apa sama Tuhan Yesus? White. Witnesses. Bukan. Harus ngapain? Tadi disuruh ngapain? Tunggu ya. Yesus suruh ngapain? Apa, Nona? Tunggu ya, Cia. Betul, harus tunggu di mana? Tunggu. Yerusalem. Oh ya, di Yerusalem, Cia. Dan harus tinggal di Yerusalem nunggu apa? Nunggu janjinya Bapak. Betul. Wait for the promise of the Father, betul? Iya, betul, Cia. Yaitu menunggu apa? Dikasih power atau Holy Ghost, betul nggak? Jadi mereka lagi tunggu untuk receive power dan Holy Ghost. Gimana? Waktu Yesus naik ke surga. Gimana? Jadi kuning ini adalah jangka waktu mereka tunggu. Artinya di huruf apa? Di huruf apa mereka terima janji Bapa? F. Betul? Iya. Jadi di sini terima apa? Power atau Holy Ghost. Holy Ghost. Bisa? Semua? Ya, bisa, Jeng. Oke. Mari kita lanjut lagi, ya. Sampai sini bisa ngerti ya, dia punya jembatannya ya. Oke. Kita langsung mau ya. Tadi gini ya, Cek. Coba, Kelly. Jadi kan Tuhan Yesus dia bilang, oh ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus ini lagi assemble sama murid-murid. Terus Tuhan Yesus bilang ke mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan kamu harus tunggu promise of the Father. Janjinya Bapa. Nah, terus janjinya Bapa itu adalah
mereka akan terima Holy Ghost ya, C. Ya, Dan menjadi witnesses gitu ya, C. ya betul. Akan Nah. jadi witnesses. Ya, apa kabar ya, C. Aha. Nah, gitu. Nah, terus setelah 40 hari ini, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, artinya setelah itu mereka harus tunggu janji dari Bapa, yaitu untuk terima power atau Holy Ghost. Nah, terus di ujungnya setelah 40 hari itu, yaitu di F, mereka terima power Apakah atau setelah Holy 40 hari, sayang? Nggak, maksudnya setelah waktu Setelah enggak. E lah, setelah jangka waktu E Iya, ya kan? setelah Iya, C. Betul. Oke, C. Thank you, C. Mantap. Oke, mantap Sally. Oke, nah pertanyaannya E ini berapa lama kan? Betul nggak? Iya, C. Iya, betul. Ya kan, itu yang kita harus cari tahu. Oke, kita cari tahu lagi, cari ayat. Sorry, kok kepencet? Oke, ini ya. Jadi berapa lama ini pertanyaannya? Nah, mari kita lihat ya. Oke. Itu di mana ya? Oh, ini dia. Mari kita lihat. X 1:13, oke? X 1:13. Ini Yesus sudah naik ke surga kan? Artinya kan? Mereka lagi tunggu kan? Setelah C kan? Oke, ini belum ada Indonesianya. Kita minta Sami tolong baca X 1:13, silakan. Kami cek. Setelah mereka tiba di kota, mereka ke ruang atas. Tempat mereka menampung mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Oke, jadi setelah Yesus naik, mereka ada di mana ini? Ruang atas. Upper room, betul? Apa aja? Upper room, Mice. Upper room, ruang atas. Boleh semuanya? Bisa ya? Atau kalau bahasanya adalah upper chamber, boleh? Ini jadi C, setelah Tuhan Yesus naik itu mereka ngumpul di upper room gitu ya, C. Ya, atau bahasa Inggrisnya apa? Kata lain room tuh chamber, oke? Oh, chamber tulisannya gimana ya? Ini chamber. Boleh? Oh, oke, C. Oke. Mari kita lihat ya. Oke. Ini kita baca kutipan ini ya sekarang. Oke, mari kita lihat ya. Kasih Indonesianya lah di sini. Ini gimana, C? Tunggu ya, di letter. Bukan ayat di kutipannya, sayang. After Christ. Iya, maksudnya dia punya kutipan. Bisa ya, Sally? Ini Oke, C. nggak bisa, internetnya nggak bisa diterjemahkan. Nggak ada sambungan. Ya udahlah ya. Internetnya lagi lemot. Oke. Jadi kita baca aja ya. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, berarti di huruf apa? Setelah apa? Huruf C. Setelah huruf C, betul? Iya. Murid-muridnya, orang-orang yang talentanya berbeda-beda dan kapabilitasnya berbeda-beda, berkumpul di upper apa ini?
Upper chamber. Upper chamber atau upper room. Betul? Sama kan? Sama Mica. Iya, Cik. Nah, ini upper room-nya. Oke. Atau upper chamber. Mereka berdoa untuk give Holy Spirit. Apakah janji Bapak mau kasih Holy Spirit? Betul Mica. Iya. Nah, jadi di sini mereka berdoa. Minta apa? Minta janji. Betul? Iya. Lalu Iya. di ruangan ini semuanya terus-menerus ya dalam satu doa dan permintaan ya, dan mereka membuat pekerjaan pertobatan dengan mengaku dosa-dosa mereka, dan di antara mereka upon them, dan di atas mereka tidak ada beban untuk mengakui dosa kesalahan satu sama lain. Jadi mantap nggak ini? Nggak ada gengsi-gengsian, Iya. Kak Cas ya? Betul Mica. Aduh. Lalu mereka membereskan semua perbedaan, semua pertentangan, semuanya jadi bersatu. Berdoa, bersatu untuk satu tujuan. Berapa lama? 10 hari. 10 hari. Oke. Oh, Cik, maksudnya gini ya, Cik. Mm-mm. Mereka di upper chamber atau upper room itu selama 10 hari gitu ya, Cik. Terus hari Betul, boleh? Oh, bisa-bisa, Cik. Jadi totalnya berapa lama ini dari kematian, dari kebangkitan sampai permintaannya dikasih? 50 hari. 60. 50 hari. Wow. Oke, mari kita ingat kalender kita, oke? 3, 4, 5, 6, 7. Gini aja lah ya. 8, 9, 10, 11, 12. Ayo tanggal berapa yang ada feast-nya? Tanggal 14. 14. Ini Kak Geidi nggak bikin ini ya, nggak 21. Cece Geidi, 14 sampai 21. Cece Geidi nggak bikin hari Senin, Selasa, Rabunya ya. Ya Mica. Jadi langsung Cik. aja. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini bulan pertama kan? Nah, jadi mari kita lihat. Inilah Passover, betul? Passover. Inilah apa? Unleavened bread. Unleavened bread. Tanggal 21 ada Holy. Dan Holy Convocation. Berapa hari? 7 hari. 7 hari. 2, 3. Ini kan? Betul nggak? Betul Mica. Iya. Lalu tanggal 16-nya? First fruit. First fruits. FF, betul? Ya betul. Iya. Lalu setelah from the morrow of the Sabbath, betul? Iya. Harus hitung berapa Sabat? 7 Sabat. Oke, ini Sabat keberapa? Pertama. Kedua. Ya kan? Jadi artinya tinggal tambahin 7 aja kan? Ini. Ini 3 kan? Iya. Nah. Terus tanggal berapa? 11? Ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Keempat kan? Lalu tambah 7 aja kan? Berarti berapa? 18. 18. Hitung 7 Sabat kan? Betul Mica. 5. 18 tambah 7 berapa? 18 tambah 7. 25. 25. Betul. 25. Ini 6, betul? Iya. Artinya di sini 26, 27, 28, 29, 30 kan? Artinya ini bulan ketiga dong yang ini. 1, Iya betul bulan ketiga. 2.
Tanggal 2 ini Sabat keberapa? Sabat ke-7. Lalu setelah, jadi total 7 Sabat ada berapa hari? Ada 40 hari. 49 hari. 49. 7 kali 7 kan, masih ingat kan? Iya. Ya, Kak. Oke. Lalu setelah 49 disuruh hitung berapa? Disuruh hitung Hari ke-50 kan? hari ke-50. Iya, tambah satu lagi. Tambah satu lagi tanggal berapa? Tanggal 3. Ini yang ke-50, betul? Iya. Jadi artinya ini first fruit. Artinya ini apa? Ini feast of the week, betul? Iya. Dan harus hitungnya dari On the morrow of the Sabbath. berapa hari? Hitung berapa Sabat? 7 Sabat sih. Dan harus hitung berapa hari? Hari keberapa? Hari Harus ke hitung keberapa? Hari keberapa? Harus Hari number ke-50. berapa hari? Hari ke-50, betul? Iya. Iya. Ini kan? Coba kita ingat nih ayat. Coba lihat. Ini kan? Harus hitung 7 Sabat, terus kamu number 50 days. Ini yang ke-50, betul? Iya. Nah, artinya, coba kita lihat. Kayu salib. Ya toh? 3 hari. Bangkit. 40 hari. Naik ke surga. 10 hari. Ini Feast of the Week gimana? Iya. Sama nggak? Ini harus hitung dari, ini kan unleavened bread kan? Dan ini, apa ini? Passover. Lalu ini first fruit kan? Iya. Dan 50 hari, betul nggak? 50 Iya. hari jatuhnya di mana? Feast of Feast the of Week. the week. Waduh. Jadi apakah artinya? Mari kita baca, mari kita baca. Ya. Mari kita baca. Jadi, apakah waktu kecurahan Roh Kudus ini sama dengan apa? Feast of the Weeks. Itu dia. Bisa lihat samanya? Iya, C. Itu dia. Oke, kita mau baca kutipannya. Oke, mari kita lihat. Pada hari Pentecost. Pente itu apa sih artinya? 5. 50, betul? Oh, iya, Kak. Nah, jadi apakah setelah 50 hari itu Pentecost? Dan apakah yang Feast of the Weeks itu hari ke-50? Jadi kata lainnya Feast of the Weeks apa? Pentecost. Pentecost. Aja gimana? Aja nggak Pentecost. kedengaran suaranya? Mice, Iya, Bisa Kak. ngerti? bisa Mice. Oke. Lalu dibilang gini, Kristus memberikan kepada murid-muridnya, apa ini? Holy Spirit. Holy Spirit. Nah, apakah ini yang dijanjikan sama Bapa, Holy Spirit atau Comforter? Betul, Mice. Iya, Iya, Kak. C. Ini dia. Jadi waktu Feast of the Weeks ini atau kata lainnya apa? Pentecost. Pentecost. Mereka dapat apa?
Holy Spirit atau Comforter. Spirit atau Comforter. Gimana? Bisa? Iya, bisa sih. Aduh, udah lebih jelas lagi ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Lalu dibilang, oke, kita ini ya. The Spirit had been waiting. Kita mau yang ini aja, yang pokoknya yang penting-penting. Ini penting, ya. Terus yang penting lagi itu ini. Ini, yang ini. Ya. Spirit, ini ya. Ini kan, apakah roh itu sebagai yang dijanjikan, betul kan? The Spirit diberikan sama seperti yang dijanjikan. Lalu dia bilang, dan sekarang dicurahkan kepada gereja untuk dikomunikasikan ke mana? Dunia. Ke dunia. Dan waktu kecurahan ini apa yang terjadi? Banyak yang bertobat. Wow. Oke? Oke, mari kita baca ayat ini ya, ayat ini. Oke, mari kita baca ini, baca ayat ini. Mana ya, Feast of the Weeks? Oh, ini dia. Aviation. Oke. Ini semua Feast of the Weeks ya. Iya. Ini semua ayat yang aku mau kasih ini adalah Feast of the Weeks. Ini semua ayatnya Feast of the Week yang kita dulu pernah baca ya. Ini 50 days. Nah, lalu dibilang di sini ya. Kamu harus, ini yang fokusnya sekarang. Kamu harus mempersembahkan new meat offering. Ada offering kan? Iya. Dan kamu harus bawa 2 ketul roti dengan dari tepung yang terbaik dan akan dipanggang ya dengan ragi, dan itu adalah apa? Boleh. Jadi di Pentecost ada apa lagi dong? First fruit. First fruit. Aduh. Jadi ada berapa kali first fruit? 2 kali. Oke, ngerti? Boleh? Gimana sih saya belum dapat? Jadi waktu Pentecost 50 hari itu ada first fruit juga, Sally. Oh, tapi kita nggak tahu gitu ya, Ci? Apa? Tapi kita nggak tahu dia di mana gitu, Ci? Enggak. Ini ada first fruit. Itu adalah first fruit lagi. Jadi sebenarnya feast yang ketiga first fruit, feast keempat juga connect sama first fruit. Gimana? Oh, ngerti. Nah, dan ini apa lagi? The first fruit lagi. Betul, Sally? Iya, benar sih ada. Nah, ini dia, Sally. Ya kan? Ini ada Holy Convocation. Iya. Ya ini. Holy Convocation. Oke, ini Ya. tapi feast-nya itu tetap tetap Feast of the Week ya, Kak? Atau Betul, Pentecost? tetap. Tapi Jadi cuma kan bulan connect aja ketiga. sama first fruit ya. Iya. Jadi istilahnya di dalam feast ini ada first fruit-nya lagi, tapi berbeda dengan first fruit pertama. Boleh? Boleh, Kak. Oke. Nah, mari kita lihat ya. Ini adalah Holy Convocation. Ini first fruit ya kan? Ini wave offering ya. Apakah ada di feast ketiga juga ada wave offering? Harus dilambai-lambai, betul nggak? Oh iya. Nah, apakah priestnya juga lambaikan? Jadi ini persembahan untuk Tuhan, betul nggak? Iya. Dilambaikan kan? Nah, ini sama. Jadi gini, kalau mau tahu gini ya. Ini feast 1, feast 2, feast 3, feast 4. Di sini ada first fruit.
first fruit. Di sini ada first fruit. Gimana? Boleh? Iya. Oke. Dan mari kita lihat di sini ya. Apakah di sini first fruit-nya, mari kita lihat di sini. Apakah ribuan orang bertobat dalam satu hari? Oke? Jadi ini ada 1,000, betul? Ada banyak orang kan? Iya, Kak. Dan ini Pentecost, sekarang kekabarannya kemana tadi? Ke whole world. Dunia, betul? Jadi artinya Pentecost ini panennya dunia atau gereja? Dunia. Dunia, betul? 1,000 converted. Atau ribuan orang bertobat. Oke, mari kita lihat sini ya. First fruit. 144.000 dari gereja, betul? Ya kan? Setuju kan Sally? Dari gereja kan? Iya, C, setuju. Ya kan? Mari kita lihat sini ya. Tunggu, itu ayatnya di... Dari gereja meet and drink itu kan ya, C? Oh, ini di sini. Aku cari di pasal yang salah. Oke, mari kita lihat ini. Apakah Revelation ini 144 ini Revelation 7 ayat 4? Coba lihat. Ada nggak 144.000-nya di sini? Ada. Ada. Nah, ini dari gereja kan? Umat Tuhan kan? Iya. Oke. Lalu yang udah jadi first fruit dari gerejanya harus kabarkan ke dunia, betul? Iya. Lalu mari kita lihat. Ini ayat 9 setelah atau sebelum ayat 4? Setelah. Setelah. Dan dibilang setelah saya sebelumnya lihat ada 144.000, betul nggak? Saya melihat banyak orang yang nggak bisa dihitung. Yang berdiri di hadapan tahta Bapa dan di hadapan domba. Apakah ini first fruit dari dunianya? Gimana? Iya. Itu dia. Jadi yang feast ketiga, lambang bahwa ada 144.000 sebagai first fruit gereja. Feast keempat, lambang ada first fruit dari dunia nantinya. Gimana? Ngerti nggak? Jadi first fruits-nya ini sih, yang pertama itu buat umat Tuhan dari gereja, yang kedua first fruits-nya itu dari dunia gitu. Betul, Sally. Gimana? Ngerti? Ngerti, C. Jadi first fruit yang pertama itu khusus untuk umat Tuhan doang, yang Jew. Betul. Coba, masih ingat nggak? Coba lihat. Coba, masih ingat nggak ayat ini, Kak Sasha? Pantesan beda-beda. Coba Kak Sasha lihat ayat ini. Apakah 144 iya. di hadapan before the apa? Iya, before the throne of God. Apakah yang banyak orang ini juga before the throne? Sama nggak Kak Iya, selamatnya? iya. Tapi ini adalah Iya, buah betul. sulungnya dari gereja, ini buah sulungnya dari dunia. Aduh, apakah feast ini rencana keselamatan Kak Sasha? Betul. Gimana Ge. nggak mau dibikin Kak Sasha? Iya ya. Ini melambangkan yang akan datang. Belum digenapi di akhir zaman, 144 lagi terbentuk. Dan orang dunia yang akan diselamatkan sedang, ya kan? Sedang Iya, betul. menunggu 144 untuk kabarkan dengan power. Ya kan? Betul, Ge. Itu dia. Boleh semuanya?
Boleh, C. Wih. Manda bisa lihat Puji nggak Tuhan dahsyatnya ya. di sini, Manda? Bisa. Waduh, Tuhan waduh, banget. waduh. Gimana Kak Sasha? Iya, wih, aduh. Aduh, Jadi aduh. kalau kita tidak, bagaimana mungkin murid-murid itu setelah Yesus maksudnya setelah Yesus naik itu kan mereka masih merayakan feast ini gitu ya, masih merayakan ini. Gimana kita mau bilang itu sudah nggak berlaku lagi ya? Aduh, salah sekali ternyata. Iya, betul Kak Sasha. Itu Ih, kalau ini bisa melambangkan yang nanti terjadi, apakah kita mau pakukan, Kak? iya, Itu dia. betul, Sedangkan kita masih butuh kematian Yesus, Passover. Tapi betul, walaupun kita udah betul. nggak sembelih lagi kan, karena Iya, Tuhan Yesus aduh, sudah mati. Nah, tapi kita masih butuh kematiannya. Makanya betul. kita rayakan Passover. Iya, ih, Kita butuhkan kehidupan sempurnanya. Kita makan unleavened bread. unleavened Ya kan? bread, iya Kita betul. mau jadi 144 ataupun kita harus mati nanti dibangkitkan. Kita rayakan first fruit. First fruit, iya betul, Nanti betul. ada dari dunia yang akan diselamatkan. Kita rayakan Pentecost atau Feast of the Pentecost, Week, first iya, fruit. ih, Aduh, bukan main. ih, Apakah dibilang di sini kan ini? Apakah first fruit-nya ini adalah persembahan di hadapan Tuhan? Ini before the Lord. iya, ini. Apakah mereka juga before the throne? Sama nggak? Iya, sama. Sama. Ngeri Sama. kan? Iya, Kalau belajar Before Alkitab the tahu caranya, bisa kebuka semua Kak Sasha. iya betul, betul, betul sekali. Itu Ih, dia. puji Tuhan, puji Tuhan. Makanya feast ini adalah berkatnya luar biasa. Membuat kita ingat makna spiritualnya yang akan terjadi. Ketika kita lakukan ini, kita adalah bukti bahwa kita percaya yang akan terjadi. Nggak ada gunanya kamu kalau makan nggak ada iman. Mari kita buka ayat-ayat terakhir kita ya, ayat terakhir kita. C. Ya, Tadi di Revelasi 14 ayat 5 itu mau diambil apa, C? yang mana 14 ayat 5? Iya, C. Coba saya lihat yang berwarna apa itu? Oh, before the throne of God. Yang selamat great multitude, before apa juga? The throne. Apakah ini Oh, first fruit, Sally? iya, 144? C. Tapi dari dunia gitu ya, C. Apakah yang selamat semua first fruit? Oh, Before before the the throne semua. throne. Apakah yang first fruit juga before the Lord, Sally? Iya, C. Aduh, sama semua dong, Sally. Oh, iya, iya benar. Aduh, kok sama-sama gini ya, belajar Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru ya? Iya, bisa Iya, modal. connect. Iya, itu dia. Mari kita lihat coba ini. Coba ini. Ini kan Feast of the Week kan? Coba ini. Coba lihat ini. Apakah dia wave? Sorry. Apakah dia wave the sheaf before the Lord juga yang pertama ini feast ketiga? Nah, iya. Iya. Nah, ini first fruit yang ketiga, ini first fruit dunia. Bisa lihat nggak? Iya, betul, betul. Aduh, kan main. Rugi kan kalau kita nggak rayain feast, kalau indah banget maknanya Kak Sasha. Iya, betul. Jadi ya, itu dia. Oke? Oke, bagaimana? Apakah udah lebih ngerti tentang yang keempat ini, first fruit atau Pentecost? Sekarang udah bisa official bisa ngomong Pentecost, oke? Karena kita udah bisa buktikan 40-10-nya. Oke? Bisa, C. Jadi jangan puas cuman Pente itu 50, jangan puas. Harus buktikan dari dari Yesus bangkit 40-10, betul nggak? Iya. Ah, itu dia. Boleh? Boleh, C. Nah, Boleh. oke. Bisa ya? Oke. Oke. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya. Oke, C. Nah, nanti kita cari waktu antara setelah TBS atau
kalau pagi ini kan sekarang udah mulai jam 9 kan DBS-nya kan. Jadi memang waktunya mepet ya kalau mau pagi. Jadi paling enggak nanti apa namanya kalau ya apa namanya kita akan atur setelah DBS ya. Nanti pokoknya standby pengumuman saja. Nanti kita akan kasih tahu ya. Oke. Kita mau berdoa ya Kak Sasha. Ada pertanyaan nggak? Atau mau screenshot time ya? Screenshot Iya, time. screenshot. Oke. Silakan. Ini. Oke, C, udah. Ya. Ini. Udah, C. Ini. C, ayat yang di bawah boleh gedein dikit. Boleh. Gini aja lah ya. Oke, C. Oke. Ya, udah, C. Sekarang ini. Kalau gini kelihatan kan? Ya, kelihatan. Oke, udah, C. Sekarang ini. Oke, udah, C. Nih. Udah, C. Udah, C. Oke. Selesai ya? Oke, thank you, C. Oke. Homework ya, C. Homework. Oh iya ya. Iya. Oke, betul. Oke, kalau boleh kita kasih homeworknya nanti di grup aja ya. Nanti antara besok pagi lah kita kasih ya kalau ini ya. Oke, boleh. Atau enggak malam ini habis ini langsung kita kasih ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di next class. Thank you all. Manda boleh closing prayer. Thank you. Halo semuanya, jadi video ini adalah video tambahan untuk merevisi video sebelumnya karena ada kesalahan dalam penempatan penghitungan 50 hari. Karena kemarin lupa ditetapkan hari-harinya di atas, jadi lupa kalau misalnya ini enggak seperti urutan hari Sabtu dan lain-lain. Harusnya hari Sabtunya itu ini ya, hari ketujuhnya tuh ini ya. Tapi karena kebiasaan hari ketujuh yang paling terakhir di sini, jadinya dipakailah yang di sini sebagai patokan untuk penghitungan 7 Sabat. Jadi kita mau bikin yang baru sekarang. Jadi kita tahu bahwa kalender tahun pertama, bulan pertama itu jatuhnya tanggal 1-nya di Sabtu, yang seperti kita udah buat sama-sama, ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ya, 30 di sini. Ini bulan pertama ini. Ini bulan pertama dan kita tahu di bulan pertama dia punya feast-nya itu kan ini Passover. Ya. Lalu unleavened bread 7 hari sampai tanggal 21 yang hijau. Lalu biru adalah first fruit ya. First fruit we sheaf dan dibilang kita hitung 7 Sabat dari on the morrow after the Sabbath kan. Jadi yang bisa dihitung itu 7 Sabatnya adalah dari tanggal 22. Ini ya, ini 7. Ini kan kita lihat ini 7. Lalu 29. Nah, ini 1 hitung 7 Sabat 2. Lalu Sabat ketiganya udah masuk ke bulan kedua di sini. Kita tulis lagi ya. Kita bikin lagi kalender bulan kedua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini dia. Ya kan? Lalu kita hitung lagi, ini kita hitung sahabat ketiganya, ya kan, di sini. Ya, ini tanggal 6, 13, 20, 27. Ini sahabat ke-6, ketiga, 4, 5, 6. Nah, ini udah 6 sahabat. Berarti sahabat ketujuhnya jatuh di bulan ketiga. Ya, bulan ketiga. Jadi kita gambar lagi bulan ketiga. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Nah, ini yang ini adalah sahabat ketujuh. Lalu kan kita baca di sini, kita suruh hitung. Kita disuruh hitung 7 sahabat, ya. From the moral after the sahabat, 7 sahabat. Lalu inilah 7 sahabatnya yang kita bisa lihat di sini, 7, ya. Nah, setelah itu baru di sini kan kalau dia 7 sahabat artinya udah terhitung 49 hari kan? Ini 49 hari. Artinya hari berikutnya itu, ya, hari berikutnya tanggal 5, ini sebenarnya tanggal 5 ya kemarin itu, ini adalah hari ke-50. Dan hari ke-50 ini adalah Pentecost. Ya. Nah, di mana murid-murid menerima janji dari Bapa untuk power dan Holy Ghost ya. Di mana beribuan bertobat dan sini adalah first fruit untuk yang bukan dari rumah Israel, ya kan? Yang 100 kan kemarin ada 2 kan? Ada 144 dan yang di luar 144 yang John lihat ada kelompok yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Jadi teman-teman, inilah tanggal yang benar. Maaf atas kekeliruannya karena lupa untuk menaruhkan dia punya hari keberapanya ya. Jadi karena terpatok di sebelah sini ini udah pasti hari ke-7, jadi salahlah dalam perhitungannya. Semoga revisi ini bisa tidak membuat kita salah mengerti tentang tanggalannya. Terima kasih.